Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan serta doa agar saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sejarah Ka'bah dari zaman Nabi Adam hingga Rasulullah dikatakan sebagai bangunan tertua di dunia atau tempat ibadah pertama dalam sejarah manusia sebelum dipugar atau ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail sekitar abad ke-20 sebelum Masehi. Ka'bah diyakini telah dibangun oleh Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Ka'bah dalam Al-Quran dan hadis disebutkan Bait Al-Atiq atau rumah tua, Baitullah atau rumah Allah, Awalul Bait atau rumah pertama, juga Baitur Rahmah, juga Baitul Haram atau rumah suci. Ka'bah sendiri dalam bahasa Arab berarti kubus. Namun bentuk Ka'bah pada awalnya tidak berbentuk kubus seperti saat ini. Diketahui dalam riwayat didokumentasikan Al-Quran memang disebutkan Ka'bah dibangun atau ditinggikan Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Kala itu berbentuk yang segi empat, menjadi fokus spiritual umat Islam untuk mendulang kekayaan pengalaman religius. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membangun dasar-dasar pondasi Baitullah beserta putranya Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal perbuatan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Namun riwayat lain mencatatkan konon Ka'bah dibangun saat Adam turun dari surga. Adam disebut merasakan kesedihan mendalam. Puncak kesedihan Adam karena ditelantarkan di bumi sehingga tidak bisa lagi melakukan spiritual mengikuti langkah ibadah bersama para malaikat mengitari ars singgasana Allah. Belakangan Allah menjawab kesedihan Adam dengan diperbolehkannya membuat Ka'bah sebagai tiruan dari ars. Adam lalu diperintahkan Tuhan mengelilingi Ka'bah atau disebut tawaf, yaitu sebentuk cara beribadah menirukan malaikat berputar mengelilingi arsy. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran surat Al-Imran ayat 96. Dalam ayat tersebut dikatakan dibangunkan untuk manusia, bukan dibangun oleh manusia. Sumber lain mengatakan bahwa 2000 tahun berdasarkan hitungan hari di bumi atau sekitar 2 hari dalam hitungan Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Malaikat sudah membangun Ka'bah di bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunan yang didirikan untuk pertama kali menurut sebuah riwayat baru berupa tancapan penandaan lokasi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian pada titik yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam membangun Ka'bah. Hanya saja di zaman Nabi Nuh alaihissalam, 5 generasi setelah Nabi Adam alaihissalam, terjadi banjir besar sehingga tersisa fondasinya. Pada titik inilah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memperbaiki sekaligus meninggikan Ka'bah. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah yang dibangun Ibrahim atau Adam mengalami pemugaran dan renovasi beberapa kali sebelum terwariskan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Ibrahim dari tempat kelahirannya di Irak diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merantau ke tanah Arab di lembah Hijaz, yaitu Mekah, membawa anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim sendiri pernah berpindah-pindah tempat dalam menyebarkan agama tauhid. Nabi Ibrahim tinggal di Mekah berapa lama sebelum Nabi Ibrahim pergi lagi karena masih memiliki istri pertama, Siti Sarah. Dan masa tuanya, Siti Sarah akhirnya melahirkan seorang anak lagi bagi Nabi Ibrahim yang bernama Ishak, juga menjadi nabi. Semasa tinggal di Mekah atas petunjuk Allah, Nabi Ibrahim serta Ismail meninggikan bagian Ka'bah dengan bebatuan. Tingginya menjadi 9 hasta atau 4,5 meter. Panjangnya dari arah timur 32 hasta atau 16 meter. Dari arah barat 31 hasta 15,5 meter. Dari arah selatan 20 hasta 10 meter. Dan dari arah utara 22 hasta atau 11 meter. Nabi Ibrahim juga meletakkan batu hitam atau Hajar Aswad di tempatnya
tempatnya sekarang. Saat meninggikan Ka'bah, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim disebut dengan Makom Ibrahim. Sementara itu, bagian utara bangunan ada yang disebut dengan Hijr Ismail. Konon, di bagian yang terpisah yang berbentuk melingkar itu, terdapat kandang kambing Nabi Ismail. Ka'bah pada masa Ibrahim memiliki bangunan berupa persegi panjang dengan kedua ujung yang melingkar. Ka'bah pada waktu itu memiliki dua pintu. Pintu pertama untuk masuk dan satu untuk keluar, sejajar dengan lantai. Ka'bah juga memiliki jendela yang berada di satu sisi. Saat ini, jendela tidak ada dan pintu ditinggikan dari lantai. Dalam waktu yang lama, Ka'bah menjadi tempat ziarah, tawaf, safar, atau kunjungan dari berbagai tempat dan kepercayaan. Setelah lama tanpa ada pemeliharaan, Ka'bah sempat rubuh, tersambar petir, dan terendam banjir. Pada masa 6 tahun menjelang kenabian Nabi Muhammad SAW, suku Quraisy yang waktu itu menjaga Ka'bah sepakat untuk membangun kembali. Kaum Quraisy sempat kehabisan batu untuk membangun Ka'bah, lalu memotong bagian yang disebut Hijr Ismail. Oleh karenanya, bangunan Ka'bah berkurang sepanjang 6 hasta atau 3 meter lebih sedikit. Bentuknya menjadi kubus, namun mendapat tambahan tinggi menjadi 16 hasta atau 9 meter dan diberikan atap. Mereka melingkari Ka'bah dengan tembok pendek agar orang-orang yang bertawaf tidak berada di luar tembok pendek tersebut. Sempat terjadi masalah setelah selesai renovasi Ka'bah. Hajar Aswad menjadi rebutan semua kabilah atau suku. Tidak ada penentuan kabilah mana yang harus mengangkat dan menempatkan batu bersejarah sejak masa Ibrahim itu. Muhammad yang sebelum menjadi nabi sudah mendapatkan gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya, juga merupakan orang yang pertama datang ke area Masjidil Haram. Ditanyakan tentang solusinya, Muhammad membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta setiap pemimpin kabilah mengangkat ke tempatnya. Setelah Muhammad mendapatkan wahyu kenabiannya, berbagai berhala yang ada di dalam Ka'bah yang menjadi sesembahan kaum pagan dilemparkan keluar dan di dalamnya Ka'bah dibersihkan. Pada masa Rasulullah SAW, sempat ada keinginan untuk mengembalikan bangunan Ka'bah ke bentuk semula. Namun keinginan tersebut tidak tercapai sehingga Nabi Muhammad SAW wafat. Hingga kini bentuk Ka'bah tetap kubus atau persegi dengan ukuran sepanjang 13,16 meter, lebar 16,53 meter, tingginya 12,3 meter. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan berukuran sekitar 10 kali 8 meter persegi dengan 3 pilar menjulang ke langit-langit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.